Haleluya, salam saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, salam sehat, sukacita buat kita semua. Saat ini kita berada dan pembahasan kita berada pada perkemahan yang ke-42, yaitu Gilgal. Itu berarti perkemahan pertama sampai 41 sudah kita bahas sebelumnya, dan kita berada pada perkemahan ke-42, yaitu bagian yang keempat bicara tentang Paskah. Karena pada saat mereka berkemah di Gilgal, mereka mengalami 3 peristiwa. Yang pertama adalah penyunatan, kedua adalah Paskah, yang ketiga adalah berhentinya mana turun dari langit, karena pada saat itu mereka sudah memakan hasil pertama dari tanah Kanaan. Paskah ini, saudara, dapat dilihat dari kitab Keluaran. Dan mari kita melihat poin-poinnya, saudara. Yang pertama, bahwa Paskah adalah peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan membebaskan mereka dengan 10 tulah. Dan ini adalah dalam rangka tulah yang ke-10, yaitu kematian bagi anak sulung di Mesir, dan ini tidak terjadi bagi anak sulung di Israel, saudara. Dan mari yang kedua adalah Allah menyelamatkan anak sulung Israel dengan menandai pintu rumah mereka dengan darah domba Paskah. Itu dapat kita baca di Keluaran 12, tapi saya ambil yang lebih spesifik buat kita, Keluaran 12 ayat 13 sampai ayatnya 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan. Haleluya. Paskah itu dirayakan turun-temurun sampai kita pun merayakan Paskah, tetapi dengan makna simbolis yang berbeda, saudara, tentunya. Jadi memang ini, Paskah ini merupakan perayaan turun-temurun sampai kita, saudara. Kemudian yang ketiga, perayaan Paskah itu disertai dengan memakan domba Paskah dan roti yang tidak beragi. Nah, kita membuka Keluaran 12 ayat 8 sampai 11. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus bakarlah, bakar habislah dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Paskah ini adalah di situ ada memakan domba, kemudian juga roti tidak beragi dan sayur pahit, saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Jadi Paskah perjanjian lama itu memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir setelah mereka diperbudak selama 400 tahun, saudara. Jadi bagaimana dengan perjanjian baru mengenai
Paskah ini, yaitu perjanjian baru, itu lebih menekankan kepada pembebasan secara rohani. Dalam perjanjian baru, saudara, makna Paskah bergeser menjadi kemenangan pembebasan secara rohani. Yang pertama adalah kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kuasa. Nah, ini jadi kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kuasa. Pertama, kuasa dosa. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kemudian membebaskan dari kuasa maut. 3 hal ini, saudara, Roma 6 ayatnya yang ke-9. Karena itu kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kemudian yang ketiga adalah membebaskan kita dari kuasa iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudara, kalau kita dalam dosa, maka kita dikuasai dosa, kita dikuasai maut, dan kita dikuasai iblis. Nah, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit supaya kita dibebaskan dari kuasa-kuasa ini. Inilah Paskah bagi kita, saudara. Jadi sudah bergeser nilainya, maknanya. Yang kedua, Yesus sebagai anak domba yang sempurna, ia mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perjanjian lama bicara anak domba, binatang. Saat ini perjanjian baru bicara anak domba juga, tetapi Yesus Kristus manusia, saudara. Jadi berbeda dengan domba Paskah perjanjian lama yang hanya simbol, tetapi nubuatan, tetapi perjanjian baru itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi domba Paskah, saudara. Nah, saudara, jadi bagaimana hubungan Paskah perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai berikut. Saudara, hubungannya adalah ritual perjanjian lama termasuk persembahan domba Paskah dilihat sebagai nubuatan atau bayangan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca Kolose 2:17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi domba Paskah hanyalah simbol sementara, sedangkan wujudnya adalah Yesus yang digenapi sejati menjadi domba Paskah. Haleluya, saudara. Dan Paskah perjanjian baru hanya melambangkan pembebasan. Paskah dalam perjanjian baru melambangkan pembebasan rohani dari belenggu dosa, kuasa maut dan iblis. Sementara Paskah perjanjian baru, perjanjian lama adalah pembebasan fisik dari Mesir. Nah, mari kita melihat perbedaan Paskah perjanjian lama dan Paskah perjanjian baru atau Paskah orang Kristen. Yang pertama, namanya Paskah Yahudi adalah Paskah juga, dalam bahasa Yahudinya Pesak. Demikian juga sama orang Kristen mengatakan Paskah itu adalah Paskah, ya. Tetapi tanggal bagi orang Yahudi yaitu 14 Nisan, bulan pertama dalam kalender Ibrani. Sementara kita, saudara, minggu pertama setelah bulan purnama pertama, yaitu setelah Oikonos, musim semi.
biasanya bagi kita jatuh antara 22 Maret dan 25 April. Kemudian yang ketiga, peringatan Paskahnya dalam perjanjian lama itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itu peringatannya. Sementara Paskah Kristen adalah kematian yang dilanjutkan kebangkitan Yesus Kristus, itu peringatannya. Kemudian simbolnya adalah Paskah Yahudi adalah domba Paskah dari kambing domba dan roti yang tidak beragi dan juga sayur-sayuran pahit. Sementara simbol dari Paskah Kristen adalah salib Yesus Kristus. Kemudian ritualnya, perayaannya yaitu menyembelih domba Paskah, itu Yahudi perjanjian lama, menyembelih domba Paskah, makan perjamuan Paskah, dan kemudian menceritakan kisah keluaran itu kepada anak cucu saudara. Sementara Kristen adalah kebaktian di gereja, saudara, jadi hari Jumat dan juga hari Minggu. Nah, inilah perbedaan antara Paskah, perbedaan utama antara Paskah orang Yahudi dan Paskah Kristen, yaitu bahwa tanggalnya, kalau Paskah Kristen itu tidak memiliki tanggal yang pasti dalam kalender Gregorian, sedangkan Paskah Yahudi selalu jatuh pada tanggal 14 Nisan. Kemudian makna Paskah, perbedaan utamanya adalah Paskah Kristen memperingati kematian kebangkitan Yesus, sedangkan Paskah Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Simbolnya adalah Paskah Kristen berbeda dengan Paskah orang Yahudi, dan juga ritualnya berbeda. Ritual Paskah Kristen yang berbeda dengan ritual Paskah Yahudi. Nah, saudara, apa hubungannya, saudara, antara Paskah Yahudi perjanjian lama dengan Paskah orang Kristen? Jadi Paskah Kristen itu memiliki akar sejarah dalam Paskah Yahudi. Saudara, perjanjian lama, Yesus Kristus disalibkan pada saat perayaan Paskah Yahudi. Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Jadi 2 hari lagi ada perayaan Paskah Yahudi, dan di situ Yesus akan disalib pada perayaan Paskah itu. Itulah Paskah Kristen. Haleluya. Kemudian saudara, jadi Paskah Kristen itu adalah sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama tentang Mesias, saudara. Dan inilah kesimpulannya, saudara, meskipun memiliki beberapa kesamaan, Paskah Kristen dan Paskah Yahudi adalah 2 perayaan yang berbeda dengan makna, tanggal, simbol, dan ritual yang berbeda-beda pula, saudara. Paskah perjanjian lama bersifat nubuat dan persiapan, sementara perjanjian baru adalah penggenapan dan pembebasan sejati, saudara. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengajaran buat kita renungkan, saudara. Jadi, saudara, Paskah adalah bagi orang Yahudi adalah mengorbankan domba, tetapi Paskah Kristen yaitu terjadi pada saat yang sama dengan Paskah orang Yahudi, itu kematian Yesus disalib, itu terjadi oleh karena Allah sendiri menyediakan korban Paskah, yaitu Yesus, anak domba Paskah. Kematiannya adalah sama, tapi memang saat ini gereja lebih suka menggunakan Jumat Agung. Padahal itulah Paskah, yaitu di mana bangsa Yahudi menyembelih domba dan orang Kristen memperingati hari di mana Yesus disalib. Itulah Paskah.
Dua-duanya adalah korban, yang satu adalah korban domba, yang domba binatang, yang satu adalah korban adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Sementara ada banyak orang juga merayakan hari Minggu adalah Paskah juga. Jadi hari Minggu itu adalah hari kemenangan buat kita. Dari ke Jumat sampai hari Minggu itu adalah hari merupakan perayaan-perayaan Paskah bagi kita. Jumatnya Paskah, hari Minggunya adalah hari kebangkitan kemenangan, saudara. Dan itulah pengajaran kita, saudara, saat ini, dan biarlah ini memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.